Di video kali ini kita akan membahas kasus yang baru-baru ini viral, yaitu cewek ini sebagai korbannya yang dilempar dari tol setinggi 20 meter gara-gara orang ini yang sakit hati akibat ucapan korban tadi tentang orang tuanya yang menurut aku sih cuma alasan aja untuk mengambil hartanya. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan klik subscribe dan bantu channel ini berkembang. Terima kasih. Anggi Aulia Arsyad lahir di tahun 2000 di Makassar. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan hidup anak kecil itu akan dipenuhi ujian sejak usia yang bahkan belum cukup untuk mengingat wajah orang tuanya sendiri. Saat Anggi masih balita, takdir mengambil dua sosok paling penting dalam hidupnya. Ayah dan ibunya meninggal dunia. Anggi tumbuh tanpa pelukan orang tua kandungnya. Di tengah kehilangan itu, pamannya mengambil keputusan besar. Ia membawa Anggi kecil ke dalam keluarganya dan membesarkannya layaknya anak kandung sendiri. Sejak saat itulah Anggi tumbuh di bawah asuhan keluarga angkatnya. Tahun demi tahun berlalu, Anggi dikenal sebagai anak yang tidak banyak menuntut. Ia jarang meminta sesuatu di luar kemampuan keluarganya. Bahkan sejak SD, ia sudah terbiasa mendengar cerita tentang kerja keras dan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri. Memasuki masa remaja sekitar tahun 2013 hingga 2015, Anggi mulai menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan teman-teman seusianya. Ia dikenal ramah, mudah bergaul, dan sangat mandiri. Di bangku SMK, Anggi semakin serius memikirkan masa depannya. Tahun demi tahun berlalu. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Anggi mulai memasuki dunia kerja. Saat itu, Anggi mendapatkan posisi di bidang keuangan pada sebuah perusahaan hukum. Di sanalah perlahan hidupnya berubah. Penghasilan semakin baik. Ia mampu membeli berbagai kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya, kecintaannya pada hewan. Di rumah, ia memelihara beberapa kucing kesayangannya. Bahkan di tempat kerja, hampir setiap hari ia menyempatkan diri memberi makan kucing-kucing liar yang ada di sekitar kantor. Memasuki tahun 2025 hingga awal 2026, kehidupan karirnya berjalan sangat baik. Kondisi finansialnya stabil dan hubungan asmaranya mengarah ke jenjang yang lebih serius. Bulan demi bulan berlalu, rencana masa depan Anggi mulai disusun. Persiapan lamaran dengan kekasihnya mulai dibicarakan. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa setelah puluhan tahun berjuang melawan keadaan, setelah berhasil melewati masa kecil tanpa orang tua dan berhasil membangun karir masa depan dengan kerja keras, hidup Anggi justru akan memasuki babak terakhir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Di awal Mei 2026, Anggi Aulia Arsyad saat itu usianya 25 tahun. Karirnya sedang berada di jalur yang sangat baik. Kehidupan pribadinya berjalan lancar dan persiapan menuju acara lamaran mulai dibahas serius bersama keluarga serta calon pasangan hidupnya. Hari-harinya berjalan seperti biasa sampai sebuah notifikasi muncul di akun Instagram miliknya. Notifikasi itu berupa DM dari seorang yang sudah sangat lama menghilang dari kehidupannya, Muhammad Febrian. Febrian sendiri adalah seorang yatim piatu berusia 26 tahun. Anggi mengenalnya sebagai teman lama semasa sekolah di SMK Wiyata Mandala, Kabupaten Bogor beberapa tahun sebelumnya. Namun hubungan mereka bukan hubungan dekat. Setelah lulus sekolah, keduanya menjalani kehidupan masing-masing dan perlahan kehilangan kontak selama bertahun-tahun. Ketika nama itu muncul di layar ponselnya, Anggi tidak menaruh kecurigaan apapun. Febri pun menanyakan apakah Anggi masih mengingatnya. Setelah itu, mereka berkabar sebatas teman lama saja. Hari demi hari berikutnya, komunikasi mereka mulai berlanjut. Tidak intens, tidak romantis, dan tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Obrolan mereka lebih banyak membahas kehidupan setelah lulus sekolah, pekerjaan, teman-teman lama, serta perubahan hidup masing-masing selama bertahun-tahun terakhir. Dari balik layar ponselnya, Anggi hanya menganggap itu sebagai reuni kecil antara teman lama. Dari sisi Anggi, perubahan akibat kerja keras yang terlihat jelas. Ia sudah memiliki pekerjaan tetap di bidang keuangan pada sebuah perusahaan hukum.
kehidupannya relatif stabil. Sesekali, ia membagikan aktivitas keseharian, foto bersama kucing-kucing peliharaannya, pencapaian pekerjaan, atau momen sederhana lainnya di media sosial. Sementara itu, di sisi lain, Febrian memperhatikan semua yang Anggi posting di sosial media miliknya, dari pekerjaan, aktivitas, bahkan mobil yang digunakan Anggi. Beberapa hari setelah komunikasi kembali terjalin, muncul usulan untuk bertemu langsung dari Febri. Kesepakatan sederhana itu akhirnya mengarah pada pertemuan pertama mereka di area air mancur Kota Bogor di tanggal 2 Mei 2026. Saat itu, Anggi menganggap hanyalah pertemuan biasa antara dua teman lama yang saling bertukar kabar, tidak curiga sedikit pun. Dan Anggi hanya merasa penasaran tentang bagaimana kehidupan seseorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Tanggal 2 Mei 2026, pertemuan berlangsung di kawasan air mancur Kota Bogor. Mereka lalu duduk dan mulai bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Anggi bercerita tentang pekerjaannya di bidang keuangan. Ia juga menceritakan aktivitas sehari-hari, keluarga yang membesarkannya, dan beberapa rencana masa depannya yang mulai tersusun rapi. Sebaliknya, Febrian juga menceritakan perjalanan hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Awalnya, percakapan berlangsung normal, namun di tengah obrolan itulah muncul topik yang disebut menjadi titik awal munculnya rasa sakit hati di dalam diri pelaku. Anggi yang tidak mengetahui kondisi batin Febri mulai bertanya mengenai keluarganya, dan saat itu Anggi menanyakan kabar dari orang tua Febri. Pertanyaannya terdengar biasa, namun jawaban yang muncul membuat percakapan sedikit berubah. Febri saat itu menjawab bahwa Febri sudah tidak punya orang tua lagi. Karena merasa sedang bicara dengan teman lama, Anggi kembali mengajukan pertanyaan lanjutan dengan bertanya kapan mereka meninggal. Bagi Anggi, pertanyaan itu mungkin sekedar bentuk perhatian atau rasa ingin tahu terhadap teman lama. Namun di sisi lain meja, kata demi kata justru diterima dengan cara yang berbeda. Febrian pun menjawab seperlunya. Percakapan lalu berlanjut ke topik kehidupan, pekerjaan. Anggi sama sekali tidak menyadari bahwa sebagian pertanyaannya yang ia lontarkan terus terngiang di kepala lawan bicaranya. Nah, di posisi inilah mulai muncul perasaan lain dari dalam diri pelaku. Bukan hanya rasa tersinggung akibat percakapan sebelumnya, tetapi juga rasa iri ketika melihat kehidupan Anggi yang dinilai lebih mapan dan lebih berhasil dibanding dirinya. Sore itu akhirnya berakhir seperti pertemuan teman lama pada umumnya. Mereka berpisah tanpa pertengkaran sedikit pun. Anggi pulang dengan perasaan biasa saja. Baginya hari itu hanya pertemuan singkat untuk mengenang masa sekolahnya. Tapi di sisi Febrian, ia terus mengingat percakapan pada pertemuan pertama tersebut. Rasa tersinggung yang semula kecil perlahan bercampur dengan kecemburuan sosial dan perasaan iri terhadap kehidupan Anggi yang terlihat berhasil. Dan sejak saat itulah kisah mulai bergerak menuju arah yang jauh lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Memasuki pertengahan Mei 2026, kehidupan Anggi Aulia Arsyad berjalan normal. Ia tetap berangkat bekerja, mengurus kucing-kucing kesayangannya, dan sesekali membahas rencana lamaran yang dijadwalkan berlangsung bulan berikutnya. Tapi di sisi Samsudin, paman sekaligus ayah angkat yang telah membesarkan Anggi sejak kecil, sekitar 2 hari sebelum kejadian, Samsudin mengaku mengalami hal yang tidak biasa. Selama 2 malam berturut-turut, ia sulit untuk tidur. Berkali-kali ia terbangun di malam hari tanpa alasan yang jelas. Namun kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Tak ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Semua orang mengira itu hanya kelelahan atau terlalu banyak pikiran saja. Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu kucing kesayangan Anggi mendadak mati beberapa hari sebelum kejadian. Peristiwa itu membuat Anggi cukup sedih karena ia dikenal sangat dekat dengan hewan-hewan peliharaannya. Belum selesai sampai di situ, keluarganya juga mengingat perilaku salah satu kucing lain yang dianggap tidak biasa.
beberapa kali hewan itu naik ke atas mobil Toyota Yaris warna orange milik Anggi, lalu terjatuh kembali ke bawah. Saat itu tidak ada yang memikirkan apapun. Semua menganggapnya hanyalah tingkah biasa seekor kucing. Padahal itu merupakan petunjuk yang harusnya diketahui oleh semua orang. Jumat malam, 22 Mei 2026. Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya bagi Anggi. Sejak pagi, ia bekerja seperti biasa di kantor. Dan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anggi tiba di rumahnya di kawasan Kemang, Bogor. Setelah seharian bekerja, ia sempat beristirahat sejenak, lalu berganti pakaian, dan kemudian bersiap keluar lagi. Malam itu, ia berencana bertemu dengan Febri, dan Anggi pun pamit ke orang tua tirinya untuk makan bersama teman lamanya. Tak lama kemudian, Anggi meninggalkan rumah menggunakan mobil Toyota Yaris warna orange miliknya. Di benaknya, malam itu mungkin hanya akan diisi obrolan santai seperti pertemuan sebelumnya. Di lokasi yang berbeda, Muhammad Febrian yang berusia 26 tahun pada saat itu juga bergerak menuju titik pertemuan. Malam itu, ia datang bukan hanya untuk bertemu. Febri telah mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk mengakhiri hidup Anggi. Pertemuan awal berjalan seperti biasa. Mereka sempat makan dan berbincang. Setelah perbincangan itu selesai di tempat makan, percakapan kemudian berlanjut di mobil. Entah apa yang ada di pikiran Anggi pada saat itu, dia bisa masuk bersama Febri ke dalam mobilnya. Mobil kemudian bergerak meninggalkan keramaian kota menuju kawasan yang lebih sepi di sekitar Stadion Pekansari Cibinong. Pada titik itulah situasi berubah drastis. Rencana yang selama ini tersimpan di dalam pikiran pelaku mulai dijalankan. Anggi disebut mendapat tekanan dan ancaman dari Febri dengan cara mengacungkan golok yang sudah dibawa dari rumah agar menyerahkan sejumlah uang. Tetapi Anggi memilih untuk menolak dan tidak memenuhi permintaan tersebut. Mendengar penolakan dari Anggi membuat Febri marah, dan kemudian Febri menjerat leher Anggi dengan menggunakan dasi SMA berwarna biru sampai akhirnya Anggi tak sadarkan diri. Di sisi lain, CCTV menunjukkan mobil milik Anggi bergerak menuju ke jalan tol layang Bogor Outer Ring Road ke kawasan Simpang Yasmin dan Jalan Kyai Haji Soleh Iskandar. Di tengah perjalanan itu, kondisi Anggi sempat menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Pergerakan Anggi yang mulai sadar membuat Febri panik. Febri yang saat itu kebingungan. Kemudian ia menghentikan mobil Yaris Orange di salah satu titik di atas ruas tol layang. Dari luar, kendaraan itu tampak mobil yang sedang berhenti seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan bagi pengguna jalan yang melintas di kejauhan. Aksi biadab ini terekam oleh CCTV di jalan tol. Febri menghabisi Anggi di dalam mobil dengan menggunakan golok yang sudah Febri siapkan, dan beberapa waktu kemudian Febri keluar dari mobil, menggendong tubuh korban dan langsung melemparkan tubuh korban dari atas jembatan tol layang setinggi 20 meter jatuh ke jalan raya Soleh Iskandar di bawahnya. Setelah melempar korban, pelaku merampas uang tunai korban sebesar 4 juta rupiah serta barang-barang pribadinya. Lalu Febri melarikan mobil curian ke arah Sentul dengan tujuan akhir hendak berlibur ke pantai di wilayah Garut, Jawa Barat. Namun tanpa disadari pelaku, jejak digital mulai tertinggal di banyak tempat. Kamera CCTV merekam pergerakan kendaraan tersebut. Sistem jalan tol mencatat lintas perjalanan beberapa jam setelah kendaraan itu meninggalkan lokasi. Masyarakat di sekitar Simpang Yasmin dikejutkan oleh penemuan seorang perempuan yang tergeletak di area jalan. Saat itu identitasnya belum diketahui. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan itu adalah Anggi Aulia Arsyad. Dan kemudian di 23 Mei 2026 akhirnya menjadi titik balik seluruh kasus yang berjalan mengarah pada pengejaran dramatis di jalan tol Jawa Barat. Kondisi jasad Anggi saat ditemukan sangat mengenaskan. Anggi mengalami luka parah di bagian kepala, beberapa tulang patah akibat jatuh dari ketinggian, luka di bagian leher bekas jeratan, dan bagian matanya tertutup kain. Pada tubuh korban awalnya tidak ditemukan kartu identitas yang melekat, sehingga sempat sulit dikenali. Jasad Anggi segera dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina, lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Hingga akhirnya identitas korban berhasil terungkap, yaitu Anggi.
jalur perjalanan mobil Yaris milik Anggi ditelusuri, data kendaraan dicocokkan, dan yang paling penting sinyal GPS dari Toyota Yaris Orange bernomor polisi B2903 SKK milik Anggi mulai memberikan arah yang jelas. Sementara itu, Febri yang terus-terusan melaju menggunakan mobil Yaris milik Anggi menuju ke kawasan pantai di Garut. Namun, Febri tidak pernah menyadari bahwa jejak digital yang ditinggalkannya sudah mengarahkan polisi tepat ke jalur yang sedang ia lalui. Beberapa kendaraan patroli segera bergerak menuju jalur yang diperkirakan akan dilalui Febri. Tidak lama kemudian, mobil korban berhasil terpantau melintas di area tol Cisumdawu, arah Sumedang menuju ke Paseh. Dari kejauhan, petugas mulai melakukan pembuntutan. Ketika posisi sudah cukup dekat, petugas mulai memberikan peringatan melalui pengeras suara. Saat itu, petugas berkata, "Pengendara Yaris Orange dengan plat B2903 SKK, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, segera menepi dan hentikan kendaraan Anda." Namun, kendaraan itu justru terus melaju. Febri memilih mengabaikan seluruh peringatan yang diberikan oleh kepolisian. Kecepatan kendaraan malah bertambah. Mobil patroli dan kendaraan target terus bergerak membelah ruas tol. Beberapa pengendara lain mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa ketika melihat iring-iringan kendaraan tersebut melintas dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil yang dibawa kabur, Febri mungkin berpikir bahwa dirinya masih bisa lolos. Akan tetapi, petugas akhirnya mengambil langkah yang menurut kepolisian merupakan tindakan tegas terukur dengan memuntahkan timah panas tepat di ban mobil Yaris yang dinaiki Febri untuk menghentikan laju kendaraan yang terus membahayakan pengguna jalan lain. Tidak lama kemudian, kendaraan yang dibawa pelaku kehilangan kendali. Mobil itu menghantam pembatas jalan di sekitar kilometer 193 tol Cisumdawu. Benturan keras membuat kendaraan mengalami kerusakan berat dan akhirnya berhenti setelah mengalami kecelakaan hebat. Dalam hitungan detik, petugas langsung mengepung area kendaraan. Beberapa anggota mendekat dengan hati-hati dan akhirnya Muhammad Febrian berhasil diamankan hidup-hidup di lokasi kejadian. Setelah identitasnya dipastikan, penyidik segera melakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan yang dibawanya. Di dalam mobil itulah petugas menemukan berbagai barang yang kemudian menjadi bukti penting dalam perkara tersebut. Barang-barang milik korban masih berada di dalam kendaraan. Uang tunai, tas, dompet, identitas pribadi, hingga sejumlah barang lain turut diamankan. Bagi tim penyidik, penangkapan ini menjadi titik terang utama dalam pengungkapan kasus yang sejak dini hari menggemparkan kota Bogor. Kurang dari 24 jam sejak korban berhasil diidentifikasi, orang yang diduga bertanggung jawab atas seluruh rangkaian peristiwa itu akhirnya berhasil ditangkap. Sementara di Bogor, keluarga Anggi masih berusaha menerima kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Namun setidaknya satu hal sudah dipastikan, pelaku pembunuhan tersebut sudah berhasil ditangkap. Febrian saat ini ditahan di Rutan Mako Polresta Bogor Kota. Atas tindakan kejinya, Febrian dijerat dengan pasal berlapis diantaranya Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 479 ayat 3 KUHP, Pasal 466 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan junto Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata dan golok, dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Meskipun pihak keluarga menuntut hukuman akibat kebiadaban pelaku, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan. Setelah seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, dan proses persidangan selesai diperiksa. Namun di balik semua pasal, dakwaan, dan ancaman hukuman, ada pelajaran yang jauh lebih besar yang tertinggal dari kisah ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana rasa iri yang dipelihara terlalu lama dapat berubah menjadi kebencian yang merusak. Dalam psikologi manusia, kecemburuan sosial yang tidak dikelola sering membuat seseorang berhenti fokus memperbaiki hidupnya sendiri dan mulai sibuk membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Sementara itu, dari sisi korban, kisah ini juga mengingatkan bahwa tidak
semua orang yang pernah dikenal di masa lalu masih memiliki niat baik ketika kembali hadir dalam kehidupan kita. Kehati-hatian tetap penting, bahkan terhadap orang yang tampak familiar. Pada akhirnya, hidup Anggi menjadi pengingat bahwa kerja keras, kebaikan, dan rencana masa depan dapat hilang dalam sekejap karena keputusan buruk seseorang. Sedangkan bagi pelaku, satu keputusan yang lahir dari dendam atau iri hati mampu menghancurkan bukan hanya masa depan orang lain, tetapi juga masa depan dirinya sendiri. Karena seringkali tragedi besar tidak dimulai dari kebencian yang meledak dalam sehari. Ia dimulai dari rasa iri kecil yang dibiarkan tumbuh, dipelihara, lalu menguasai cara seorang melihat dunia. Jika kalian menyukai cara penyampaian admin, tolong klik subscribe-nya. Terima kasih.